Apa yang terjadi sesudah ini diadopsi? Yang terjadi kita bangun sebuah sistem namanya Jaklingko. Teman-teman pernah tahu ininya, cara kerja Jaklingko? Bapak sekalian, operator kendaraan umum di Jakarta itu ada banyak. Ini operator-operator kendaraan umum. Namanya ada KWK, Metro Mini, dan lain-lain. Ini semua operator. Kemudian di sini namanya penumpang. Mereka bertransaksi. Terus kami di sini, pemerintah, itu membuat regulasi yang mengatur agar transaksi ini terjadi. Oke? Kami juga buat regulasi tentang rutenya dan lain-lain. Tapi transaksi antar ini, Anda bayar kepada operator. Lalu saya sampaikan, ini masalahnya bukan nggak ada public transport. Di Jakarta tuh ada public transport, tapi tidak integrasi. Jadi kata kuncinya adalah integrasi. Jadi ini harus satu kesatuan. Supaya rutenya terintegrasi, payment sistemnya terintegrasi, manajemennya terintegrasi. Jadi operator-operator itu saya undang ke Balai Kota. Itu sekitar Februari 2018. Itu ya kalau boleh saya ceritakan, pertemuan paling panas yang pernah saya ikutin. Panas betul. Kalau kemarin nggak panas, nggak ada panas-panasnya. Panas betul. Seruangan itu adalah para operator, para pemilik, para manajemen, dan sebagian ibu-ibu. Ibu-ibunya luar biasa bersemangat. Jadi sangat outspoken. Dan mereka poinnya dua. Satu, Anda tidak fair. Pemerintah itu regulator dan market player. Anda regulator dan Anda punya perusahaan namanya TJ. Oke, terus Anda bikin aturan yang menguntungkan Anda. Kami semua menderita gitu. Oke, very clear. Saya bilang paham. Jadi saya rapat itu tuh kan saya bilang saya ini sekarang ini lagi mau mulai perubahan. Jadi saya Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak kita jalan sama-sama. Tapi nomor satu, saya terima kasih Anda sudah membantu memberikan public transport. Terima kasih. Dan terus mereka bilang apa? Pertama kali ada yang bilang terima kasih sama kami katanya. Kami ini nggak berani terima kasih sama negara. Terus dan itu pertemuan pertama dengan gubernur. Kemudian yang kedua, kami akan bangun sebuah sistem, kami akan ajak Anda untuk bergabung. Sistemnya seperti ini. Nah, saya jelaskan. Ini operator semuanya, Anda kan transaksi nih. Sekarang kami mau ubah. Anda tidak usah lagi bertransaksi dengan warga, tapi bertransaksi dengan kami. Oke? Kami akan bayar jasa Anda per kilometer. Penumpangnya berapapun dibayar per kilometer. Jadi Anda nggak usah khawatir. Tapi Anda harus bergabung dalam satu sistem nih. Yang kedua, buat penumpang nggak usah bayar ke sana, cukup bayar ke pemerintah aja. Oke? Anda bayar. Kemarin kita bayar 5.000, Anda bayar 5.000, Anda bisa pakai 3 jam. Kemana saja. Bisa gonta-ganti antar ini tanpa harus ada extra payment. Anda mau bergabung, let's work together. Proses menentukan tarif per kilometernya, kan sepakat ini. Ada microbus, ada medium bus, ada large bus, itu 6 bulan 88 kali pertemuan. Sabar sekali. Dan dunia nggak tahu kalau itu terjadi. Itu belakang layar. Sampai akhirnya ketemu berapa unit cost per kilometer. Tapi apa yang terjadi? Sehat. Nggak usah kebut-kebutan. Nggak usah ngejar setoran. Kemudian tenang, tidak ada lagi rute basah dan rute kering. Tidak ada lagi jalur yang orangnya dipindah di tengah jalan. Ingat ya. Dan kemudian mereka punya kontrak dengan pemerintah. Coba cari kalau masih ada Metro Mini Jakarta sekarang. Apa yang terjadi? Mereka punya kontrak ke pemerintah, perusahaannya ganti armadanya. Tanpa harus kami perintahkan, ganti. Mereka juga kepengen ganti kok selama ini. Cuman uangnya nggak ada.
Karena itulah kenapa kampas remnya bermasalah, kampas koplingnya bermasalah. Karena revenue dari sini nggak cukup. Ini dihitung beneran nih biayanya. Ekosistem public transport kita jadi sehat. Very healthy. Jadi kita bukan begini loh caranya. Kalau yang saya jangan kemudian Transjakarta digedein semua dimatikan. Jangan, ini dihidupkan. Justru sekarang mereka merasa sekarang kami bisa berusaha dengan baik, pemerintah membeli jasa kami. Ekosistem itu nggak mati, tapi dibuat sehat. Biayanya, nah di sini ada selisihnya nih. Delta ini, kalau bisa dibilang itu yang ngambil siapa? Yang ngambil pemerintah. Biaya di sini misalnya alfa, di sini beta, kemudian terjadi kan? Ada kenyataan ini. Kenyataannya begini nih. Siapa yang absorb? Yang absorb adalah subsidi dari pemerintah. Kenapa? Karena biaya yang harus dikeluarkan lebih besar daripada yang kita terima dari masyarakat. Nah, ini teman-teman yang kemudian kita masukkan sebagai subsidi. Begitu ini terjadi, terjadilah perubahan di masyarakat. Perpindahan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum muncul. Coba lihat datanya, Pak. Jadi ini, Jaklingko itu, yang menurut saya menarik tuh grafik yang kanan aja guys, gedein yang kanan. Yang kanan, daily ridership. Nah itu dia. Oke, bayangkan dari 350.000 jadi 1 juta. Itu Ridership. Daily. Jadi ada satu orang sekarang yang naik 1 juta orang yang naik kendaraan umum. Nah kita berharap by 2030 4 juta. Kalau 4 juta orang bisa naik kendaraan umum, Jakarta akan menjadi kota di mana biaya mobilitas akan murah. Nah, kemudian yang kedua, coverage-nya. Coverage-nya sekarang 82%. Tahun 2017 hanya 42%. Sekarang 82%, we double the coverage. Kenapa double coverage bisa? Angkot-angkotnya itu datang ke semua tempat tenang. Wong saya dibayar per kilometer kok. Di seluruh dunia kalau kendaraan umum itu cost-nya dihitungnya per kilometer, bukan per penumpang. Kalau enggak pada balapan. Kita ini dari dulu lihat stiker tulisannya sesama bis kota dilarang saling mendahului. Tapi kita enggak menganggap itu masalah gitu loh. Loh, itu problem. Kok bisa tuh loh sesama bis kota saling mendahului? Ya dia rebutan penumpang. Tapi ini karena kita hidup di Indonesia, saking sudah lamanya kita ini bersama-sama dengan masalah itu, ya kita nggak merasa itu masalah gitu. Nah, padahal itu masalah. Walaupun memang sekarang jadi kurang romantis buat sastrawan. Iya, kan nggak ada asapnya, nggak ada dramanya. Jadi kalau buat penulis itu kurang inspiratif, kaku gitu. Artinya public transport maybe is not a substitute for congestion. Oke. Tapi public transport memberikan apa? Certainty. Kalau naik public transport dari sini ke sini 34 menit udah pasti. Oke. Jadi yang diberikan public transport adalah certainty. Sebuah kota bisnis yang modern yang diperlukan adalah facility that provide you certainty. Untuk pertama kalinya Jakarta meraih penghargaan transportasi berkelanjutan atau Sustainable Transport Award 2021. Tahun ini, penghargaan transportasi berkelanjutan tahun 2021 jatuh ke tangan Jakarta, yang sekaligus menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang merebut penghargaan tersebut. Keberhasilan ini berkat program integrasi antar moda transportasi publik ambisius. Gubernur DKI Jakarta menyatakan rasa syukurnya karena penghargaan ini sebagai pengakuan dari dunia. Dalam penghargaan Sustainable Transportation Award 2021 ini, itu ada 3 unsur yang menjadi perhatian. Pertama adalah inovasi dan peningkatan mutu transportasi. Yang kedua adalah mobilitas transportasi kota dan upaya pengurangan polusi udara. Yang ketiga adalah ketersediaan akses bagi pesepeda dan pejalan kaki selama 1,5 tahun terakhir. Dan proses ini dilakukan tahunan, sehingga
penilaian itu adalah penilaian atas kegiatan yang terjadi selama 1 tahun terakhir. Tahun yang lalu kita runner up dengan apa yang kita sudah kerjakan, alhamdulillah kita runner up, dan tahun ini alhamdulillah Jakarta mendapatkan posisi pertama dan menerima award itu. Sustainable Transport Award merupakan penghargaan tahunan untuk kota-kota dengan proyek transportasi berkelanjutan dan inovatif. Pemenangnya dipilih oleh Institute for Transportation and Development Policy yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Sampai akhirnya kita menemukan teman berjuang. Teman yang akan mempermudah perjalananmu, teman yang akan menemani setiap langkahmu. Cukup tentukan tujuanmu, siap mengantar kemanapun, cepat dan hemat. Terhubung satu sama lain, satu langkah ke langkah lain. Memahami seluk-beluk perjalananmu dan setia menjagamu di setiap situasi dan tak peduli apapun kondisi. Dia akan selalu menjadi solusi. Kini, cukup dengan satu aplikasi dan kartu, semua moda transportasi jadi terintegrasi. Makin komplit, ongkosnya irit, gesit. Jaklingko, aplikasi dan kartu integrasi, solusi segala lini. Pak Supir, Maaf, Pak, ini nggak nerima uang cash, Bapak nge-tap aja di sini. Ini Jadi gini, iya ini nggak bisa pakai cash, harus pakai kartu. pakai kartu. Nih, ini kartunya, saya punya banyak. Oh, Ini Anda pakai aja, ditap di sini, tap sini. Nah, gitu. Nah, nanti Anda bisa pindah ke tempat lain pakai ini sama. Oh gitu, terima kasih Pak ya. Satu kartu, beragam fungsi. Mulai update dan aktivasi, hubungkan ke aplikasi, dan nikmati tarif integrasi. Terus adanya Jaklingko itu saya sangat gembira sekali. Yang dulu kejar setoran, kejar target, kerja duit bahasanya. Nah kalau di Jaklingko ini alhamdulillah kita masalah waktu nggak dikejar, malah. Mari, ayo Bu. Sama-sama, ayo Bu. Awas belanjaannya ketinggalan. Kalau penumpang, untuk pribadi saya khususnya yang di Ciganjur itu sangat pesat, sangat antusias, bener-bener, saya akuin. Kita sering dititipin itu kartu, itu 5 sering habis Pak. Adanya Jaklingko itu satu orang pun sekarang sampai pasar. Terus punya kartu, adanya kartu, itu saya kalau 30.000 buat 2 hari ini bisa berbulan-bulan. Itu warga yang ngomong gitu, ngomong ke sopir gitu. Sangat berterima kasih adanya Jaklingko, nggak ngetem, nggak lari-lari, ya kan, nyampe tujuan, nyaman. Ya harapannya ya mudah-mudahan sukses, bisa jalan terus, kan gitu ya Pak ya. Khususnya terutama buat sopir-sopir, jadi teman-teman saya juga nantinya bisa ngikut, karena yang di belakang saya yang ngarepin banyak banget pengen ngikut jadi Jaklingko gitu loh Pak. Semakin jaya, semakin sukses, teman-teman kita juga bisa ngikut, karena pada nungguin Pak di belakang kita. Lah benar-benar itu.